Bayangkan ini, dua pria, dua belahan dunia yang berbeda. Satu dari Inggris, satu dari Korea Selatan. Keduanya memulai karier mereka bukan sebagai penyanyi solo, tapi sebagai anggota dari boyband terbesar di generasi mereka. Keduanya dipuja bukan hanya karena suara, tapi karena karisma yang bisa membuat jutaan orang histeris dalam satu kedipan mata. Di sudut kiri, kita punya The Golden Maknae, Ace dari BTS yang memecahkan rekor Spotify dalam semalam, Jeong Jungkook. Dan di sudut kanan, kita punya ikon rockstar modern yang mendefinisikan ulang maskulinitas dan memenangkan Grammy Album of the Year, Harry Styles. Hari ini, kita tidak hanya akan membandingkan siapa yang lebih populer. Kita akan membedah perjalanan karier, gaya musik, fashion statement, hingga dampak budaya mereka. Apakah Harry adalah David Bowie masa kini? Apakah Jungkook adalah Michael Jackson-nya Asia? Dan apa yang terjadi ketika Jungkook menyanyikan lagu Harry? Siapkan light stick dan feather boa kalian. Ini adalah Jungkook versus Harry Styles. Let's dive in. Untuk memahami seberapa besar mereka sekarang, kita harus melihat dari mana mereka berasal. Keduanya memiliki narasi underdog yang unik. Harry Styles. 2010, seorang remaja keriting berumur 16 tahun yang bekerja di toko roti mengikuti audisi X Factor. Dia tidak menang sebagai solois, tapi Simon Cowell menyatukannya dengan 4 orang lain untuk membentuk One Direction. Dalam semalam, One Direction menjadi fenomena global. Harry sering dilihat sebagai wajah grup, the charming frontman dengan suara serak yang khas. Tapi ingat, di One Direction, musik mereka sangat pop rock bubblegum. Harry adalah idola remaja klasik. Di sisi lain dunia, setahun kemudian, 2011, Jeon Jungkook, bocah 13 tahun yang pemalu, ditolak di audisi Superstar K, tapi justru dikejar oleh 7 agensi besar. Dia memilih Big Hit Entertainment, sebuah agensi kecil yang nyaris bangkrut hanya karena dia kagum melihat rap. Jungkook debut di BTS pada 2013 saat usianya baru 15 tahun. Julukannya Golden Maknae. Kenapa? Karena dia bisa melakukan segalanya, vokal utama, center tari, subrap, bahkan atletik. Perbedaan kuncinya di sini, Harry tumbuh di tengah sorotan media barat yang brutal sejak hari pertama. Jungkook tumbuh bersama BTS dari bawah, dari membagikan flyer konser gratis di La hingga menjual habis stadium yang sama dengan Harry bertahun-tahun kemudian. Keduanya adalah bayi di grup masing-masing yang tumbuh dewasa di depan kamera. Tapi, transisi mereka ke karier solo lah yang membuat perbandingan ini menjadi menarik. Mari bicara soal suara. Ini adalah bagian yang paling teknis dan menarik. Harry Styles adalah seorang bariton. Suaranya berat, raspy, dan penuh tekstur. Setelah keluar dari One Direction, Harry tidak mengambil jalur musik pop modern. Dia justru mundur ke belakang, mengambil inspirasi rock 70-an. David Bowie dan Fleetwood Mac, lagu seperti Sign of the Times atau Kiwi menunjukkan sisi rockstarnya. Dia bukan penari, dia adalah crooner. Dia berdiri di sana dengan gitar atau mic dan emosinya yang berbicara. Jungkook, dia adalah definisi pop performer yang sempurna. Jenis suaranya adalah tenor yang ringan, RI, dan sangat lincah agile. Jungkook sangat dipengaruhi oleh Justin Bieber, Usher, dan Michael Jackson. Kekuatan utama Jungkook adalah stabilitas. Bayangkan melakukan koreografi seberat On atau Standing Next to You, tapi vokal tetap stabil, seperti rekaman studio. Itu gila. Momen terbaik untuk membandingkan mereka adalah ketika Jungkook mengcover lagu Harry, Falling. Harry menyanyikannya dengan kepedihan yang berat dan kasar. Jungkook menyanyikannya dengan teknik yang bersih, nada tinggi yang kristal clear, dan emosi yang lebih halus. Harry terdengar seperti pria yang hancur berantakan. Jungkook terdengar seperti malaikat yang menangisi kehancuran itu. Dua rasa berbeda, satu lagu yang sama indahnya. Di dunia pop modern, musik saja tidak cukup. Kamu harus punya image. Dan disinilah keduanya mengambil jalan yang sangat berani, tapi bertolak belakang. Harry Styles adalah pionir genderless fashion di arus utama. Ingat sampel Vogue Desember tahun 2020? Harry memakai gaun Gucci, dia memakai mutiara, cat kuku, dan jumpsuit gemerlap. Harry menggunakan fashion untuk berkata, pakaian tidak punya gender. Dia mendobrak batasan maskulinitas tradisional dengan cara yang flamboyan, soft, dan artistik. Lalu ada Jungkook. Transformasi Jungkook sangat mengejutkan karena dia tumbuh di industri K-pop yang seringkali punya aturan ketat soal image bersih. Apa yang Jungkook lakukan? Dia menato seluruh lengan kanannya sleeve tattoo, menindik alis, dan menindik bibir. Di Korea, ini adalah langkah berisiko besar
untuk seorang nation's little brother. Jika Harry mendobrak maskulinitas dengan menjadi feminin dan lembut, Jungkook mendobrak standar idol K-pop dengan menjadi raw, edgy, dan seksi secara tradisional namun modern. Lihat saja kampanye Calvin Klein-nya yang memecahkan internet. Harry adalah art school cool. Jungkook adalah bad boy heartthrob. Keduanya membuat jutaan orang pria dan wanita terobsesi. Oke, saatnya bicara data. Siapa yang menang di atas kertas? Harry Styles sudah merilis 3 album solo. Album ketiganya, Harry's House, adalah Monster. Lagu Acid Was menjadi lagu tercepat yang mencapai 1 miliar stream di Spotify dan bertahan di nomor 1 Billboard Hot 100 selama 15 minggu. Puncaknya, dia memenangkan Grammy untuk Album of the Year pada 2023. Mengalahkan Beyoncé dan Adele, Harry sudah mapan sebagai raksasa industri musik barat. Tapi, jangan remehkan kekuatan Jungkook. Debut album solonya, Golden, langsung membawanya ke status legenda. Lagu Seven Feet, Lato memecahkan rekor sebagai lagu tercepat dalam sejarah. Spotify yang mencapai 1 miliar stream lebih cepat dari lagu Miley Cyrus. Dan ya, lebih cepat dari Harry Styles. Jungkook juga tampil di pembukaan Piala Dunia FIFA 2022, sebuah panggung yang hanya bisa diisi oleh bintang level global. Analisisnya begini. Harry Styles punya longevity masa karier solo yang lebih lama dan pengakuan kritik Grammy. Jungkook punya power fandom dan ledakan streaming yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Dari solois Asia, Harry menguasai radio Amerika, Jungkook menguasai internet global. Jadi, jika Jungkook dan Harry Styles bertanding, siapa yang menang? Jawabannya tergantung apa yang kamu cari. Jika kamu mencari seorang seniman yang menulis lagu rock introspektif, yang berani memakai gaun di majalah, dan memberikan pengalaman konser yang intim seperti di rumah sendiri, Harry Styles adalah rajanya. Tapi, jika kamu mencari popstar paket lengkap, seseorang yang bisa menyanyi nada tinggi sambil menari rumit, memiliki visual yang tajam, dan karisma yang bisa menggerakkan ekonomi negara, Jungkook adalah kaisarnya. Mungkin kemenangan terbesar adalah bagi kita, para penikmat musik. Kita hidup di era di mana batasan bahasa dan negara sudah runtuh. Seorang anak dari Inggris dan seorang anak dari Busan bisa berdiri di puncak dunia, saling menghormati, bahkan saling menyanyikan lagu satu sama lain. Sekarang giliran kalian. Apakah kalian tim Watermelon Sugar atau tim Standing Next to You? Atau mungkin kalian serakah dan memilih keduanya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk analisis pop culture mendalam lainnya. Saya Quevins. Sampai jumpa di video berikutnya.